Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tatma'innu. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul maut. Assalamualaikum wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'alna lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahu adzim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Arab Bapak Ustadz Wijaya SE, yang saya hormati Ketua RW 27 Bapak Rudi Wahyudi, Ketua Panitia Bapak Hilman Lestandi, Ketua Majelis Salim Al-Arab Ibu Ismini Kartini, mana Kartini, Ibu kita Kartini. Yang saya hormati Ketua Majelis Salim Gabungan Pusat Cileunyi Ibu BRA Erlis. Yang saya hormati Bapak Erdi Erhendi, ajak banget ya. Napas dulu. Penuh ya penuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sahabat Dakwah Al-Mahira Ananda Satria, ini dia. Yang saya hormati Ananda Hilman. Yang saya hormati para alim ulama udayah kebajakan, ibu-ibu hadirin sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat berjaya yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita ada di Masjid Al-Arab dalam rangka pengajian yang diadakan oleh yang sahabat dakwah Al-Mahira. Judulnya naon? Ba'adu mati apa? Kiat-kiat keluarga harmonis. Kiat-kiat keluarga harmonis. Kenapa sih orang berkeluarga? Ibu buka Ali Imran 14, sok buka cepetan dan pada merohok itu. Sok Ali Imran 14, kenapa orang berkeluarga? Sok siapa yang dapat ketemu langsung? Sok batang lagi, batangku alun ko namin cara gue. Sok mana cek baca cek 14 sok. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul 'aqibah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minal nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul 'aqibah. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal, siapapun anda, selama normal kepala pasti menyukai macam. Berapa bu? Satu, cowok suka cewek, cewek suka cowok. Kalau cowok suka cowok, suka cewek abnormal. Kepala orang normal, cowok suka cewek, cewek suka cowok. Normal. Dia normal pasti pengen punya anak. Tiga, manusia normal pengen jadi orang kaya. Ibu jadi orang kaya ya.
kekayaan adalah emas dan perak. Manusia normal pengen punya kendaraan, manusia normal pengen punya peternakan, manusia normal pengen punya sawah ladang. Yalika matal hayati, yang macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia kepada Allah tempat kembali yang baik. Apa maksud ayat ini? Raih yang tapi ketika kalian meraihnya, pikirkan apakah cara meraih yang di jalan yang Allah ridhoi atau tidak. Titik dari sini. Langsung Anda buka surat Ar-Rum ayat 21. Ini sangat populer. Anak kecil aja apal. Sok buka. Ar-Rum 21. Sok buka. Lalu dah ketemu kecil. Sok malah. Ada. Bapak. Nah, bapak Rade. Rade. Rade sok. Apalin Mbak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Biar kepala takjilnya rumah kepala ada puluhan tahun. Wa min ayatihi Allah lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah jadikan biar kalian kaum laki-laki istri kalian min anfusikum dari diri kalian sendiri. Artinya kata Allah, manusia nikahnya dengan manusia. Jangan kebanyakan nonton sinetron. Kawin sama badinya, tengah malam mengunin emang enak. Inilah kikian. Apabila siangnya bekerja, ibunya mati, suaminya mati. Kita manusia normal. Katanya nikah dengan manusia lagi, jalan dengan yang lain. Buat apa orang menikah? Satu, sakinah. Apa sih sakinah? Sakinah satu. Sakinah ini akar katanya sikil. Sikil pisau yang sangat tajam. Kenapa orang yang menikah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disamakan dengan pisau yang sangat tajam? Anda lihat, sapi, kerbau, kambing, ayam disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Alinya lalu diri terdiam. Betul apa betul? Laki-laki dan perempuan yang belum menikah resah dan gelisah. Begitu dinikahi disawak, namun ini lain tidak. Boro-boro keluar rumah, keluar kamar itu. Iya apa iya? Sakinah. Dua. Sakinah yang kedua, ketentraman yang diperoleh setelah adanya gejolak. Kenapa? Siapapun yang berumah tangga pasti pernah kena gejolak. Dan pakai lampu dong. Pasti pernah kena gejolak. Yang Anda datang di Masjid Al-Arab ini, siapa yang pernah berantem suami istri? Ngece. Yang suka berantem ngece. Yang sering berantem ngece. Yang berantem dulu. Tidak baik. Pernah berantem, suka berantem, sering berantem dulu. Mana yang paling jelek? Yang mana orangnya? Dengan sakinah aku lagi contoh. Ini orang rumahnya RSSS saudara SD. Rumah sangat sederhana, susu salakan, susu kelonjong. Benar. Bisa berantem suami istri, kamar dia. Satu kamar suami istri, satu kamar anak-anak. Mana usul hujan? Istri di kamar, suami di tengah rumah. Istri ke kamar mandi, kan kalau RSS kamar mandi cuma api. Keluar kamar mandi suami yang itu, dia kena marah. Bahkan kemesraan semakin mesra. Kata dirinya bang, gordel gitu. Mas suaminya, penurut suaminya. Kata dirinya bang, lampu di parima. Mirip sakinah. Tenang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman,
tali teman pernikahan ada 4. Berapa dulu? 1. Kiat-kiatnya kata Allah ada perasaan cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perasaan cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan ke muka bumi sehingga manusia semenjak zaman Adam sampai zaman kita, sampai anak tinggal kita, sampai datang hari kiamat, sampai bercinta. Cinta ayah, cinta ibu, cinta kakak, cinta adik, cinta suami, cinta istri, cinta tetangga, cinta semuanya gara-gara 1 butir. Betul. 2. Yang 99 lagi nanti Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketika datang hari kiamat, alam mahsyar, alam akhirat, semua yang di al-a'raf kebagian rasa cintanya Allah kelak yang lahir. Sekarang cinta, kata lagu jangan Anda bilang tidak punya rasa cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk, ada. Cuman orang yang bercinta semuanya positif, tidak ada nilai negatif. Pacarnya pesek kata dia paling lancung, imahnya jauh cuma dikit, ngelewatan kuburan jadi berani, yang tidak bisa jadi bisa. Sok budak itu tidak pacar, bila ceweknya lagi baik plak bahlang mati, tenang ala saya, dia kawarin dari bahlang ambil tangga tidak urut naik ada saya kah, padahal di rumah lama pedut pas daharga para dipindah ke di rumah cewek nama ujung-ujung pintar memberikan meditasi yang luar biasa gara-gara cinta. Bersama orang yang bercinta banyak yang aneh tapi apa? Gunung pun akan kudaki, lautan kan kuseberangi, asalkan ku dapati cerita kasih abadi. Sombong gunung mau didaki laku lautan akan diseberangi berenang tinggi gaya batu kecebur. Aneh kan? Itu orang cinta aneh. Contoh orang yang dangdut mengatakan tai kucing perasa itu kesedihan adiah itu hayal dia. Orang yang mencinta aneh so andai dipisah laut dan pantai bisa dia, andai dipisah api dari bara. Orang yang bercinta banyak wilayah tidak masuk di akasa. Cuman ibu jangan lupa, cinta tidak ada yang abadi, ada jatuh cinta, ada putus cinta. Saya tonton TV, cek kabar-kabar, gosip-gosip, gusti keisau. Para seret yang lagi jatuh cinta, pacarnya dipilih segi langit, betul ya? Begitu dia cinta, beratnya dikorek sampai pulang semesta. Saya siaran ke radio, jalannya agak jelek, pelan-pelan saya setir karena jalannya banyak yang lobak. Di depan UT, Universitas Terbuka, ada truk di depan saya. Saya yakin truk ini milik orang Padang. Ada orang Padang di sini? Apa kabarnya? Dari mukanya ya saya gebrang. Pisang di belakang truk, putus cinta Allah biasa, putus rokok awak binasa. Benar orang Padang, putus cinta Allah biasa, putus rokok so mana ahli hisab betul tukang rokok. Coba dulunya sudah berhenti merokok gampang apa susah? Contoh saya punya kakak, dia dekan di Ciputat dulu, S2 dari Amerika, berorang dulu lagi jalan kata saya bacaan berrokok membunuh. Ya balik nanya deh, yang merokok mati ya mati, yang tidak merokok mati ya mati. Kata kakak saya mendingan merokok baru mati daripada tidak merokok, bela diri. Jadi benar orang Padang putus cinta mah biasa, putus rokok mah
Masya Allah, awak yang biasa saking susahnya berhenti rokok. Ini orang bercinta. Seandainya rasa cinta dalam orang bermasalah sudah habis, Masya Allah, kata Allah jangan khawatir, masih ada backing yang kedua, mawaddah. Mawaddah huruf yang 4, wau dal amat tak marbutah. Mawaddah dada yang lapang, cinta plus hati yang suci, tidak ada prasangka buruk dan pasangannya, prasangkanya positif, prasangkanya baik selalu. Itu yang mawaddah, kelapangan dada. Anda silakan buka An-Nisa 19 salah ya, buka An-Nisa 19 buka malah An-Nisa 19 ini bukan dari awal, alifnya yang dengerin dulu bilang sebentar dulu, alifnya yang terakhir, tahu alifnya wa asir ya bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salah belum saya. Alilnya yang terakhir, tahu alilnya? Bukan dari awal kejauhan. Alilnya yang terakhir. Wa asiru bil ma'ruf. فعسى أن تقربوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعاشرهن بالمعروف فإن كانوا يكرهن فعسى أن تقربوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ini ayat ini tujuannya dia laki-laki perempuan. Hai para suami, tergailah istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Layani dia, sayangi dia, penuhi kebutuhan dia, peluk dia, dekat dia, puji dia. Istri kalian suami itu. Kalau seandainya kalian para suami melihat dan istri kalian ada kelakuan yang kalian tidak suka, yang nyebelin, jangan jauhi mereka, apalagi mereka. Jangan hindari mereka. Di balik yang kalian tidak suka, banyak sikap-sikap yang sangat baik yang pasti kalian suka. Satu, perintah dari Allah dan para suami. Yang namanya suami dan suami istri wajib melayani istri dengan baik. Suami wajib memuji istrinya. Satria, kapan terakhir memuji istri? Tadi malam. Cheers lah. Dia ulang tahun pernikahannya ke-18. Makanya udah gede udah 18 nikah dari hal ini sudah cocok. Masya Allah. Perintah suami dari suami tanggung jawab bahagiakan istri peluk bahagia. Lahir maupun batin, rumah tempat tinggal penuh, pakaian penuh, makanannya penuh, dipuji dia kata Allah, rayu dia, senangkan hatinya. Ketika suami, Masya Allah, ini yang disebut dengan apa bu? Mawaddah. Coba Satria tadi malam terakhir dengan istri, beneran karena ulang tahun pernikahan aja, kalau ada belum tentu. Tugas suami, karena sekarang bayar istri. Kalau kalian para suami melihat sikap tidak istri ada yang nyebelin, artinya apa? Menyadarkan kita para istri bahwa kita sebagai manusia, sebagai istri banyak sikap kelakuan yang nyebelin suami. Kedengaran? Diminimalisir. Kalau suami tidak suka pakai baju ini depan dia, jangan pakai baju ini. Kalau suami tidak suka kalau ngomong begini depan suami, kalau ngomong begini. Itu dia. Biar akrab, biar akur, saling mengerti. Karena apa kata Allah? Di balik kelakuan yang nyebelin
banyak sifat yang baik yang kalian pasti suka dengannya. Apa maksudnya ini? Ketika kita bergaul dengan orang lain, khususnya suami istri, dilihat dari pasangan, jangan dilihat kekurangannya doang, lihat baik kelebihannya. Itulah kenapa hadis haji wada Rasul berpidato tentang sahabat, wahai para sahabat, nanti dia dilahir di dalam neraka paling banyak perempuan. Sahabat nanya, kenapa dia kufur? Kata Rasulullah, kata sahabat, kufur sama Allah tidak. Mereka kufur dengan suami mereka. Suami mereka sudah berlaku baik, masih apakah cukup tempat tinggal, makanan, pakaian cukup, cuman dirinya begitu suaminya disuruh kelakuan yang salah sedikit, semua kebaikannya hilang. Emang dasar lebih pelit, seumur-seumur gak pernah nyenengin bini. Ini tempatnya neraka. Melihat orang hanya kejelekannya, salah kata. Tidak ada yang sempurna. Makanya lihat kelebihannya, jangan hanya lihat kekurangannya. Artinya kalau suami anda biasa pulang negeri, timbul jam 10 baru pulang, jangan langsung marah. Tanya dulu, bagaimana? Ada apa? Apa motornya mobilnya mogok? Atau ada sesuatu di jalan? Atau mampir ke rumah emaknya? Tanya dulu, jangan langsung marah. Sekarang si andainya mana nasibnya ini orang yang berumah tangga, katalah rumah tangga tetap masih bisa dipertahankan. Kenapa? Dia tinggal ketiga, rahmah. Apa sih rahmah? Rasa kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Sekali lagi, rahmah, rasa kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Ini kita manusia, ada yang sempurna enggak? Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Manusia dua-duanya ada akal, ada nafsu, ada. Tapi Allah berfirman dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hanya batila, yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Binatang jalannya merangkak, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rapat. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang di atas? Artinya kata Allah, kalau kalian merasa manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan harus pakai jangan pakai nafsu. Makanya rahmat, rasa kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Rasul bersabda, al-insan makhluk manusia, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, nggak ada yang sempurna. Tapi pakai ini, jangan nafsu. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, tandanya Anda buka Ali Imran 134, buka Ali Imran 134, silahkan. Yuk baca gantian. Ya. Ali Imran 134. Ya. Lagi yang tadi bilang apa dia? Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal-kadhimin والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Tanda orang takwa kata Allah ada 5. 1, bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Punya duit bikin masjid, bikin musola, bikin langgar, bikin pesantren. Wabinya sunnah untuk kau tadi buat al-muhajirin di sini. Sesuai kemampuannya lah. Jangan cuek. Karena masing-masing kita punya kewajiban.
sesama muslim. Sekarang tandanya yang kedua, yang kau ini kembalikan hawa nafsu. Manusia punya akal, punya nafsu, tapi nafsu jangan dilepas, kembalikan. Anda silakan buka Yusuf 53, Yusuf 53, so silakan Yusuf 53, mana? Alif Yusuf, so Yusuf 53, mana? Sok baca yang udah ketemu, dijilat ya dijilat. Ambil pere, sok. Jangan dia kali baca, itu udah baca, oke. Kasih tetangganya, tetangganya sok. Maksud saya dia sudah kebagian, sok cek, malah cek, cek, sok. Sengaja diucap, sok cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubi'u nafsi nafala amwatun bisu'i illa marahima rabbi Illa nafsa illa ammaratun bisu' illa marahima rabbi. Kata Allah, nafsu terbagi dua, satu nafsu amarah yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi nafsu amarah setan. Dalam kita berumah tangga, masya Allah, sebelum rumah tangga yang manis-manis yang kelihatan, seandainya saya menikah dengan dia bahagia, tiap hari bareng, pasti senang. Cuma ternyata nikah 3 bulan, 4 bulan, makanya namanya berbulan nabi, bukan bertahun nabi. Setan datang, ini sudah menikahmu ya, menunggu mencelentang selalu dan biar behai sonok gemoy bahwa narkom setan datang. Makanya Rasulullah lis ada apa mah? Kata iblis, kenapa perempuan yang biasa tampan, gagah, kaya raya, duitnya banyak, pacaran dengan yang jelek? Kenapa laki-laki yang berisi cantik jelita, sabar, bisa lulus di tangga, pacaran dengan yang lebih buruk? Kata iblis, gampang mahal di balik mata mereka. Bercantik si perempuan di mata laki-laki, bertampang si laki-laki di mata perempuan. Makanya jangan aneh kalau perempuan suaminya sudah hebat, pacaran cuma dengan sopirnya, pacaran dengan tukang kebunnya, dengan tetangga yang maaf dalam tanda kutip. Atau laki-laki yang punya istri sudah baik, sudah cantik, jangan kaget, Allah lah, lakinya ganteng, pacaran begitu, jangan aneh, tapi nyata digoda iblis. Ku percantik si perempuan di mata laki-laki, ku pertampan si laki-laki di mata perempuan. Resepnya bagaimana kiatnya? Jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi terhijau rumput di rumah kita. Jelas bu? Begitu caranya. Jangan tergiur. Rasul mengajarkan, hai laki-laki, kalian berjalan di luar rumah, ketemu cewek yang menarik hatimu, didahulu timbul, jangan diikuti, pulang. Yang di rumah juga sama isinya, beda kesir belang. Makanya di suami beli itu kesir yang mahal, beli beli cantik bawa ke salon, beli baju yang mahal, beli cantik korek, bedak dibeli tahu. Jangan korek dari suami. Demikian. Sekarang bagaimana yang namanya rahmat? Anda buka Al-Baqarah 187. So 187. Nah, sebelah situ. Tuh. Biar kebagian semua. So 187. So mana?
Sabtu betul warna perang satu sahabat betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Stop. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Hai para suami, dihalalkan buat kalian mencampuri si kalian di malam hari di bulan Ramadan. Halal kalau malam dari maghrib sampai subuh. Kalau lewat subuh sampai maghrib Anda kena denda. Satu, pemberitakan budak belian. Budak belian itu ayah ayah budak lebih melompatan. Dua, puasa 60 hari berturut-turut. Tiga, memberi makan fakir miskin 60 orang. Kalau Anda siang, Inna libasin lakum wa antum libasin lahum. Istri pakaian dan suami, suami pakaian dan istri. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan kita dalam rumah tangga dengan pakaian? Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Satu, fungsi pakaian. Pakaian memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Ibu ngaji di Al-Arab tablik akbar, gaya kurungan warna janda, baju bodas, bukan lemari asa halusnya baju kotak-kotak sehingga kotak catur hijau jepur ngecilin abdi sudah ngecil gaya warna PKW. Masya Allah, kan pendek dia lamun ejek bakal kal Arab maka nasir YouTube kuliah berdek tenak ebeha bedek mah betul pakaian jenis pakaian yang pertama memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenaknya. Kedua, dia fungsi pakaian membedakan kekayaan. Ibu lagi lihat rok mobil mahal, mikirin teh gaya baju dah mahal, sepatu dah mahal, tas dah mahal. Ibu teh saking terpana menurun ya bu. Kenapa ibu? Ini saya dari alamat ini. Oh, sebelah sana tinggal cap hijau. Mampir dulu bu, nanti saya antar. Kudaon, benar. Besok di tempat yang sama, pada jam yang sama, ibu bekerja satu. Lihat jelemak maka bagi nyepet pada pulpet kita dulu pada cing kira-kira rek diajak mampirnya, rek dianturkannya. Tuh, kadang-kadang baju dah butut menentukan. Apalagi pakaian ini kita tahu pangkat jabatan orang. ASN, Bapak Guru, Palurah, Pak Camat, beri baju jenderal dia, Penjen, petang abang jenderal. Dari mana baju? Apalagi yang keempat, baju ini fungsinya nutupin kekurangan pemakaian. Bentar, ayah jalma kutina genep pluk. Dia pakai baju itu yang mau itu mana kutina genep. Kunaon katurban baju. Ayah jalma pada nak gede datang blok segede napak tangan. Dia pakai baju. Ibu tahu nggak dia paling masa gede kecil. Dia gede juga. Kenapa baju? Maksud ayat ini apa? Ketika kita menikah, suami manusia biasa, istri manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan dalam berumah tangga. Biar akhir kiatnya apa? Jadilah pakaian.
suami melihat dirinya kekurangan, misalnya lagi bisa masak, ya Allah diri gue parah, kamari masak cair ketika tutul tekok dipilah molor misal yang dibut kamar tuh ajakin tuh diri kursus masak. Istri punya suami gentan, boleh jadi suami anda kurang gagah. Kalau dibut kamar tuh aduh air payah bukan salah kita juga hayam sayur tapi saya mau ya. Kalau dibut kamar tuh kemana mau kedengeran laki yang makan bapak berobat ke Ciawi tuh mak warok keluar tol dari Jakarta Bogor Ciawi banyak tukang gemblong Cibujuk, Masya Allah, kiri kanan jalan tiang listrik semuanya nempel iklan mak warok perbaikan alat kita kepercayaan sare kondangan kapuncak kaciloto jeung incu sanggala incu kutul sama dulu saya kapan tidak kayak mana tidak apa tahun bedar ayu terus bisa baca cek incu adi panaca ini apa sih ini alat kita perbaikan alat kita mana beliau itu orang sakit dia sakit itu kalau dibuka batin jelas. Kalau anda ngomong kekurangan pasangan ibarat menutup air yang kerak mencakup kita jangan. Ini yang namanya rahmah. Kalau baju dua, kenapa anda mengatakan hinna libasin lakum wa antum libasin lahunna? Karena dalam tanda kutip ketika suami istri berhubungan badan, suami pakai milik istri, istri pakai milik suami. Iya apa iya? Anda buka Al-Baqarah 223 sok mana silakan sok 223 cek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه wabashiril mu'minin. Nisa'ukum harsullakum ta'tu harsakum allasikum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah kebun tempat kalian dicocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Kata Allah dalam ayat ini, kalau laki-laki perempuan sudah menikah, istri ini kebun tempat suami macul. Datangi mereka dari arah mana kalian suka. Artinya, kata Allah, kalau sudah menikah, berhubungan badan dengan gaya bagaimanapun boleh. Serang dari sayap kiri, serang dari sayap kanan, kenalawan. Pakai gaya kupu-kupu mandi, kenalawan. Gaya capur cebok, gaya kodok loncat, kenalawan. Tapi anda lihat, ya qaddimu li anfusikum. Kalian harus tahu etika dan tata krama. Di lubang yang depan jangan ikut robot bebek dari lubang yang apa udah orang sendiri. Tuh kata Allah. Saking sucinya hubungan badan diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan sembarangan. Sampai rumah tangga tenang. Kalau dengan pasangan mau gaya bagaimana? Di ayat hadis Nabi mengatakan laki-laki cepat terangsang, cepat selesai, perempuan lama terangsang, lama selesai. Nabi bilang ketika kalian akan berhubungan badan, rangsang istri kalian sampai mudra timbul. Kalau sudah lidah tinggi, mulai kalian kerja, kasih kepuasan, baru kalian menyelesaikan tugas kalian. Itu Rasul bersabda. Salah
Kalau suami langsung LKO, naik ke otak. Bininya belum siap, udah mulai, bininya belum kelar, dia udah kelar molor. Stres bini pasti. Kedengeran tak? Pak, Quran tuh Pak. Orang Cileni, Masya Allah, diatur. Tidak boleh egois. Bisa berantem itu bini, bisa uri-urinya. Jelas bu? Rahmah. Si andainya rahmah sini di orang yang berumah tangga, kata Allah, rumah tangga tetap bisa dipertahankan. Ada backing yang keempat, kiatnya apa? Amanah. Apa sih yang namanya amanah? Sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan keyakinan orang tadi bisa menjaga amanah saya. Suami amanah dalam pangkuan istri, istri amanah dalam pelukan suami. Gak bakal kita nih orang tua anak laki-laki nikahin anak laki-laki kita dengan perempuan yang belum lama kita kenal kalau tidak ada amanah. Gak bakal kita orang tua anak perempuan menikahkan dengan laki-laki yang belum lama kita kenal kalau nggak ada amanah. Orang yang menikah, baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan, dia punya keyakinan pasangan saya memberikan perhatian lebih dari keluarga saya. Pasangan saya memberikan cinta melebihi orang tua dan kakak kandung saya. Pasangan saya akan lebih menjaga saya daripada orang tua saya. Itulah kenapa dalam Al-Quran orang yang menikah oleh Allah disebut dengan mitsaqan ghalidh, perjanjian yang kuat, perjanjian yang teguh, perjanjian yang kokoh. Di dalam Al-Quran kalimat mitsaqan ghalidh hanya terdapat dalam 3 tempat. Satu, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan Bani Israil. Anda buka Al-Nisa 154, buka 154, sok Al-Nisa cukup, sok malah cek tuh pejabat teras tuh di teras, sok malah cek 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na fawqahum at-tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'du fis sabati wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan Bani Israil agar mereka tidak keluar rumah pada hari Sabtu, di mana hari Sabtu merupakan hari yang paling mulia buat mereka. Kayak kita hari Jumat, kata Allah jangan keluar rumah. Setan menggoda mereka. Tiap hari Jumat ikan banyak bernongol, sehingga mereka lebih memilih mencari ikan daripada ibadah pada hari Sabtu. Ditegur oleh Allah dengan kalimat mitsaqan kedua. Anda buka Al-Ahzab ayat 7. Al-Ahzab ayat 7 mana? Silakan. Batuk lagi. Yang nggak batuk pulang haji cuman entak doang sama tiang listrik. Maka saya juga batuk. Sok cek Al-Ahzab ayat 7. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan para nabi para rasul agar mereka menyampaikan syariat agama Allah kepada umat masing-masing.
disebut dengan mufakon kedua. Tiga. Anisa 21 buka. Anisa 21. Silakan. Sok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Lihat ayat ini. Ketika seorang laki-laki menikah dengan istrinya sekian lama, dia berniat menceraikan istrinya, ditegur oleh Allah dengan mufakon kedua. Dalam Al-Quran yang 30 juz, kalimat mufakon kedua hanya di 3 tempat ini. Pertanyaan, kenapa sih orang yang sudah menikah disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjanjian Allah dengan Bani Israil? Kenapa sih orang yang rumah tangga dalam Al-Quran disamakan oleh Allah dengan perjanjian Allah dengan Nabi dan Rasul? Karena maaf, orang yang sudah rumah tangga lama tahu persis seluk beluk lekuk bentuk tubuh pasangannya. Iya apa iya? Ini nikah berapa tahun? 25. Ucik berapa tahun nikah? 26. Dan jigoh lewat. Saya yakin dari ayat ini, Anda yang menikah dengan suami lama udah tahu di mana kutil laki-laki, di mana ada pitaknya, di mana ada bekas piratnya, di mana ada kentoknya bekas bisul, di mana ada bekas jahitan. Tahu apa enggak? Ini kenapa ada tegur yang misalkan itu. Ya Allah, kata Allah, udah bibi mati, udah tahu kekurangannya, mau diceritain mikir. Dari ayat ini timbul hadis yang mengatakan perceraian hal tapi dibenci oleh Allah. Jadi ini kiat-kiat untuk memegang rumah tangga dia tetap sakinah, mawaddah warahmah. Ada cinta, mawaddah, rahmah, ada amanah. Selama orang yang berumah tangga berpegang kepada agama Allah sampai dia mati, tidak ada perceraian. Oke? Kalau saya ngomong terus tidak ada. Silahkan Anda bertanya, pertanyaan bebas. Yang nanya saya kasih bonus biskuit sama kaki 3. Yang tidak nanya beli, saya bakal beneran. Ini saya bawa kaki 3 sama Coca-Cola biskuit. Silakan. Yuk. Monggo. Pertanyaan bebas stop. Dengan namanya siapa? Dari mana? Langsung bukan. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin perkenalkan nama saya Ibu Agustin Kumaria. Mau bertanya dong, saya mau bertanya apa sih kiat-kiat orang tua mendidik anak-anak yang sudah menjalani dewasa? Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan warna kepada anak ada 4 faktor: keluarga, sekolah, lingkungan, tontonan dan bacaan. Tapi sebelum ini ada 10 kewajiban orang tua sama anak yang wajib kita tunaikan. 1. Cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamanan agama. 2. Sebelum memulai suami istri, baca doa. Baca nih, seakan sini sudah kawin. Alhamdulillah, tidak bisa atau minimal basmalah. Kalau tidak, sperma yang mendayu oleh istri tercampur dengan sperma yang setan. 3. Ketika anak lahir, ajarkan telinga kanan, ikutkan telinga kiri, biar yang masuk di memori, memori
di memori anak kita, mengajak kebaikan, mengajak sholat, mengajak kemenangan, begitu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka ia mah ini marak bisa mau nyuci, mau berbenah apa pembekatnya ada biar anteng ini bisa lagi kemana eta budak tidak liber dari anak sering lagi di kodok-kodok anak-anak cowok pasti kodok-kodok cewek orang, makanya diberikanlah kalimat-kalimat tauhid. Lalu apa lagi? Dicukur rambut oleh Allahnya. Lalu apa lagi? Akikahkan kullu mauludin rahimatun biaqiqatin tubayya yaumil sadi wa yulaqi wa yusama. Siapa yang lalu terkari dengan akikah, yang dipandang kejahatan islaminya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Cukur rambut berapa gram nih lahir? 1 gram. Lihat ke pasar, harga emas 1 gram sejuta, Anda memberikan fakir miskin sedekah sedikit. Akikah laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. 7. Orang tua punya kewajiban menghitam. Laki-laki wajib, perempuan sunat makan. Yang ke-8, orang tua punya kewajiban memberikan lingkungan yang baik. Di sini bagus, ada masjid, ada musola, ada madrasah. Yang ke-9, ajarkan agama semenjak dini. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana baca Quran, bagaimana anak yang baik. Yang ke-10, berikan makanan, minuman, pakaian yang tidak. Anda lihat Al-Baqarah 198. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Hai manusia, makan semua yang di muka bumi syaratnya halalan thayyib. Halal dari cara hukum, halal dari cara memperolehinya, thayyib hasilnya. Bukan ibu beli bawang 1 kilo yang 2 biji haram, lalu kasih anak dengan anak lepas. Ibu beli cabai 1 kilo yang mau tambahin 2 biji, lalu ibu beli lain yang mau 2 kilo mau nyobain mah hiji yang nyorok cok turun-urun malingan kemudian sering aku ngaji jatahnya seorang 1. Kalau Anda ngambil lebih dari jatah Anda dikasih anak, dijamin anak Anda bahwa ini berpengaruh, jangan dianggap sepele. Oke? Dikasih bonus belum berita. Nah, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Mama. Ya, izinkan. Yuk. Saya mau nanyakan, apakah anak sambung itu merupakan kewajiban untuk dinafkahi ayah sambungnya atau tidak? Ya, berani nikah amamanya pada resiko nikah amamanya bos anaknya, maka si laki-laki dari nikah sama dunia baru anak yatim bagi bidayai. Jangan lagi dari laki maknya doang anaknya doang itu. Kalau gue mau jadi bini agak mau punya laki begitu. Wajiblah resiko di tangan penumpang. Oke. Ya, terima kasih. Nomor berikut, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi kan istri itu adalah pakaian untuk suaminya, suami pakaian untuk istrinya. Nah, terkadang gitu ya, kita harus saling memahami. Kita paham, kita harus saling memahami, saling mengerti sikap masing-masing. Tetapi ketika kita kondisi keimanan lagi naik, kita bisa memahami itu. Tapi ketika kita sama lagi down, kadang masih begitu gitu ya, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, gimana sih tipsnya supaya kita lebih mudah menerima? Dibutuhkan untuk menjaga rumah tangga para ulama, bukan Al-Quran, bukan hadis. Minate, tahu saling cinta mencintai, kain saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. 3. Tasawur, saling bermusyawarah terhadap masalah. Anda lihat surat Ali Imran 199. Wasawirhum fil arham, bermusyawarah dalam segala urusan. Yang keempat, ta'afi, saling maafkan. Suami punya salah, maafkan istri. Istri punya salah, maafkan suami. Makanya pakai otak yang di atas, bukan pakai nafsu.
Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, langsung pertanyaan. Begini, Mas. Bagaimana coba? Punya anak, udah punya suami, punya anak. Ku saya teh disuruh dikerudung susah, Mah. Bagaimana itu? Tampol kalau gua. Iya. Bagaimana itu? Maka dengan kewajiban. Iya. Bahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Anda silakan lihat Al-Araf Rahman. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yari sawatikum yarisa. Dari bahasa takwa dari kahor. Hai anak turunan Adam, tak aku turunkan buat kalian pakaian. Pakaian penutup aurat, perhiasan buat kalian, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Dari pakaian satu nutup aurat, wajib hukum nutup aurat. Dua, perhiasan. Yang ketiga, pakaian takwa yang terbaik. Anda silakan lihat Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai para nabi, bilang oleh istri kalian, bilang sama anak perempuan kalian, bilang sama istri orang yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab di dada mereka. Hei, lihat kalian, adakah yang riwayat sampai leher? Turun, jangan mengenal di Quran. Yang sampai leher turun. Quran, dimana apa yang akan dipakai? Yang kedua sampai leher turun. Allah yang bilang, kursi Quran duduk dada. Mana gede nomor 42. Jangan cari yang tidak aki-aki jelas sepuluh. Mana kurban? Mana yang belum? Jauh kedua. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, Mama, bagaimana kalau ada seorang ibu yang selalu mengatur rumah tangga anaknya, sehingga si anaknya itu bingung itu kepada istri ataupun kepada ibunya, bagaimana? Saya tanya, apakah anak ini masih seremah dengan ibunya? Seremah? Saya dulu boleh. Jangan diambil dulu maupun tanpa sombong banget dan keluar kamarnya. Ya, saudara, Mama. Apakah anak yang sudah menikah Iya. masih seremah dengan orang yang mengaturnya ibunya? Salah. Ini yang saya bilang. Anak kalau sudah menikah pisah rumah, jangan serumah dengan ibunya. Karena ini punya emak sudah punya aturan. Dan kita sebagai orang tua, walaupun dia darah daging kita, jangan ikut campur urusan anak kita. Lebih baik anak Anda pisah rumah. Kalau dia mau jadi kontrakin sama dia, sama kita, kasihan ke anak. Masalah baju malah ngomong beda ke anak. Makanya sebagai seorang ibu wajib memilah dan memilih mana urusan dia, mana urusan anaknya itu. Mana itu dari Allah. Saya yakin nantinya pegawai dia berpihak kayak gitu. Makanya cari berpihak kayak begini. Saya yakin nanti yang dia mau kayak gitu campur. Jangan dicampur urusan anak. Oke? Kecuali kalau anak ini tatel, makanya selalu jadi anak nikah bisa beres. Oke? Silakan yang lain. Halo, assalamualaikum. Salam. Mau nanya langsung. Ini ada yang curhat ke saya, minta pendapatnya. Katanya menantunya itu cuek sama mertuanya, tapi tiba-tiba gitu aja cuek gitu, nggak ada perhatian, nggak ada sejarah ke rumah. Saya tanya menantu cowok apa cewek? Perempuan. Oke. Apakah si ibunya teh boleh langsung nasihatin ke menantunya atau lewat? Maaf, jangan menyalahkan menantu. Tiap orang karakternya beda. Ada yang bawel, kecil berkelahi, ada yang biasa, ada yang pendiam. Boleh jadi menantu anak pendiam. Atau boleh jadi makanya dia cuek karena mertuanya nyebelin.
ikut campur, ngomong wae, segala disalahkan, mendingan diam. Jangan menyalahkan orang. Bermusyawarah, panggil anak, panggil mantu, mertua, lain, hayal kumaha ye. Jadi jangan hanya nyalahin mantu, mertua ngecak. Di kita kebanyakan egois sebasakan. Kata mertua, dia kan anak dia. Gue yang bunting, gue yang beranak, gue yang kuliah. Ya kan? Anak laki dia, laki anak dia, kata kita. Kata anak perempuan, dia kan laki dia. Dan nikah anak dia, sama anak dia. Kalau begitu dia lihat kesetanan, berantem gak kelar-kelar. Pakai otak. Alhamdulillah anak laki-laki dia udah gede, udah ganteng. Sini, coba gantengan yang baju ini, gantengan ini. Tahu gak ada ganteng. Kemudian kedua. BOL, otak. Ngapain naik yang itu? Harusnya kita sebagai orang tua anak laki-laki, alhamdulillah ya Allah, anak laki saya sudah menemukan istri yang dia sayangi, dia betah, terserah, udah gede, udah kita didik memilih tentang terserah Allah. Anak perempuan harusnya itu, ya Allah, bersyukur saya nikah sama dia, baik suami gara-gara emaknya lebih baik. Dia ibadahnya rajin gara-gara emaknya. Kalau dia jadi saya aman. Makanya pakai otak, jangan pakai nafsu. Nomor berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitri mau bertanya, mohon penjelasannya dan pemahamannya dengan kata-kata kalau anak laki-laki itu milik ibunya selamanya. Nah, ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa bertanya ya sih. Siapa yang berhak dengan anak tadi? Orang tuanya. Siapa yang berhak dengan istri kalau anak tadi sudah menikah? Suami. Siapa yang nanti? Siapa yang berhak dengan anak laki-laki? Orang tuanya. Laki-laki. Siapa yang berhak dengan seorang suami kalau anak laki-laki sudah menikah? Ibunya. Makanya jadi mantu jangan kacang lupa anak kelinci, anak laki-laki gara-gara begini, gara-gara anaknya. Nah, makanya anda lihat An-Nisa 34, Ar-Rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, maka telah ba'da kemana tadi, wabila anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga, alam menikah laki-laki kepada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya kepada anak. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Wah, semuanya salah kalau seorang diri. Uang gaji suami diambil, uang intensif diambil, uang insentif diambil, uang bonus diambil, uang transport diambil, yang lauk pauk diambil, yang urus diambil. Salah. Anda lihat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka ma yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Apakah yang terbaik? Berikan kepada orang tua yang di roh para nanti kedengaran. Suami juga kewajiban. Yang istri makan cukup, pakaian cukup, tempat tinggal. Kenapa? Ibunya. Di kita banyak yang aneh, rajin, dengan lakinya ngasih duit, anak moyong, parah jadi nanti. Lagi Quran. Siapa yang nanti? Hei para nanti, berapa duitkah kalian? Kasih duit tiap bulan sama mertua? Jangan. Aneh gana kesalahan biar gulai jutaan. Mertua benar lagi gak kenapa. Nanti yang kayak begini asa. Hadis ini mengatakan ridholah ridho sufillah sufil ridho. Ridhonya Allah di atas dia orang tua, tidak lepas mereka orang tua. Makanya hati-hati. Sayang anak laki, sayang beranaknya. Suami ditungguin bulan-bulan di kekotaan, di uak-uak, di Ciuman. Adik kami terhajat otak ini lah.
Kalau dia tidak mampu kalau begitu langsung dia PHK. Dia tukar tambah, tukar gini. Pikir kalau sini mana? Kalau ada yang begitu, Masya Allah robah. Anda berpikir otak yang di atas. Kalau Anda cuek dengan mertua, kalian punya anak kalian gede, dikawin sejalin cuek oleh pada makan pencarian lu. Hukum karma pasti berlaku. Pikir. Jadi selama ini korup sama mertua, pulang dari Al-Arab, langsung transfer duit ke rekening mertua. Yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita curhat dong, Ma. Ya, langsung. Ma, saya kebetulan punya anak laki-laki 2-duanya. Terus makan dari selama itu diurus sama dia. Kadang-kadang saya juga suka dulu, gimana hukumnya itu? Diurus sama dia? Iya. Ini usia berapa? Saya usia kebetulan, Ma, saya udah usia Anda berapa? 17 tahun dibagikan. Ya dia 74. Kita baru 71, 74. Nggak bisa ya hidup anak yang rukun. Ini beras anak-anak, masak dari anak, bersyukur anak-anak baik. Makanya anak kaya begini jangan dikubur sebelum mati. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Bersyukur. Semoga anak-anak yang kaya anak ibu. Amin. Semoga seterusnya anak saya. Maka berbagai kamu mampu. Sama. Ya, silakan. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Maya, saya kan sebagai guru ngaji anak Ikra lama. Terus rumah saya dekat sama masjid, sama lapang, sama orang tuanya. Sekarang kan anak-anak itu Maya main HP banyak, terus kata-katanya tuh mah kata-kata yang itu lah kancing copot itu ya mah banyaknya. Saya sebagai pengajar ngaji mah orang tuanya atau saya yang mengingatkan gitu mah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya karena orang tuanya menyerahkan kepada saya yang lagi penagarnya. Tapi sekolah tidak berada benar. Ibu komunikasi dengan orang tuanya belum terlalu. Anak ibu begini. Jadi dari dua sisi, dan keluarga dan sekolah, insya Allah lebih cepat baik. Kalau saling mengandalkan, baik anak saya ini antarpun, jangan ibu jadi guru, tanggung jawab. Orang tua pun jangan marah. Kalau guru ngajinya negur anak anda bersyukur anak diperhatikan. Kewajiban. Makasih Ma. Silakan yang lain. Salam. Bila anak mempunyai utang kepada orang tuanya, kepada ibunya, terus ibunya itu meninggal dunia. Itu hak ahli waris. Kayaknya kumaha? Uangnya bayar. Ya anak yang utang 1 juta dan tidak gagal. Mama meninggal. Sedangkannya berapa? Maka dia lumpur dengan sedangkan dirinya. Hak sedangkan dirinya dari sesuai dengan Al-Nisa ayat 11. Lagi dirawat curang, dibilang hilang ke anak dibayar, anak yang kalau dibayar tidak kaya rahasia. Mana dari mana? Bayar tahu hak ahli waris. Ada kalau dibayar. Tidak dibayar. Silakan yang lain. Mana? Penduduk yang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukum seorang istri dan cara solusinya untuk hukum dan solusi cara penanganan untuk istri yang tidak pernah memberikan nafkah batin buat suami. Suaminya negar dong dirinya. Kalau enggak suaminya langsung kasih dia. Jangan lagi diri. Tidak tahu diri korak tapi yang ngasih. Bikin dari anak. Lepas pagi urusin lu mau kena ibu nggak bakal kayak begitu. Ikhlas dirinya ngasih duit anaknya ya. Kalau suaminya ikhlas itu yang ngasih nafkah batin, suami normal punya kebutuhan, silakan nikah dengan perempuan lain. Mau anda melayani dia dengan baik, atau mau suami anda menikah dengan perempuan lain, atau nikah dengan janda di sebelah rumah anda? Silakan anda cari.
Karena walau bagaimana laki-laki ya Bu, beda mulu. Ini itu tadi kan ada 17. Nomor berikut silakan. Mangga. Nikah lagi nggak boleh dilayani kagak mau apa sih? Resiko punya laki. Silakan. Yuk, mangga. Naik ke mana tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, betul. Menyambung pertanyaan ibu tadi. Ada boleh nggak kita menolak suami dengan syarat yang baik gitu? Bisa syaratkan. Akan ini suka bergadang malam gitu. So ayo kita main tapi jangan Saya capek. Silakan buka sendiri, tutup sendiri, boleh. Tapi saya yakin anak dia manusia normal, pasti terangsang. Tapi kalau anak tidak punya hati, kalau tidak bisa, tenang. Capek pesan akan sok buka serangan, tutup serangan, kajian. Asal ecek dia kedua pesan itu tidak cici. Istri juga Malaysia, dunia api. punya rasa. Kecuali menuju juga benar-benar hati punya rasa. Sopo untuk pergikan lah gitu. Oke. Dosanya kalau kita nolak gitu. Dosa datang subuh tidak ada surat apapun tidak akan dicatat. Karena manusia punya wajib ibadah sunat hukumnya sunat wajib dengan sunat mana yang didahulukan. Anda lebih tahu. Oke, dia akan ngambil untung dari saya. Silakan yang lain. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau di dalam rumah tangga apabila pasangan kita itu arogan, kurang baik, ternyata di selama beberapa bulan itu baik, kesini berpuluh-puluh tahun itu kurang baik perilakunya. Yang kurang baik dari siapa? Dari suami. Suami yang kurang baik. Ya, apakah istri itu mempertahankan rumah tangganya atau menyudahinya? Artinya waktu belum menikah salah di suami. Kurang ini. Sekarang udah jadi suami istri. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijrah. Nasihatin pasien yang arogan, yang sombong. Apa sih yang buat dia arogan? Apa sih yang buat dia sombong? Apa sih kelebihan dia? Saya yakin kalau anda punya suami sombong dan arogan, betek tahu. Iya apa iya? Makanya lihat apa yang dia sombong. Yang sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat dalam Luqman 18. Wala tusa'id haddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Jangan melanggar sama orang karena sombong merasa punya kelebihan. Jangan congkak berani buka diri. Kalau tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Kalau ada orang yang biasa sombong, saya yakin betul. Ya apa ya? Capek, meminta batin, malu sama orang. Walah seumur umur. Kalau anda tidak tahan, boleh nggak ada cerai? Boleh. Anda lihat laki-laki yang perempuan istrinya. Laki-laki ini baca tarik talak. Kalau saya menyakiti istri dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak berikan apakah 3 bulan dia tidak ridho, jatuh talak saya. Makanya yang pertama nasihati. Yang kedua tegur suami anda. Yang ketiga cari orang yang ketiga untuk menegur suami anda bahwa kelakuannya sangat menyebalkan. Gua yakin kalau anda punya istri suami seperti ini, anak meriah nyesek lama-lama wassalam. Capek pantasan kecil aja. Salah salah ya. Silakan yang lain. Salam. Namun yang tadi kan sekarang kita tahu memang ya kakak pacaran itu sangat ini. Mungkin salah satunya juga itu gitu ya penyebabnya. Cuma ada di satu statement yang mengatakan katanya begini, selama pasangan kita ada kebaikannya maka pertahankanlah, kecuali memang sudah tidak ada kebaikan sudah gitu. Nah dengan statement seperti itu nih
Betul tidak? Atau sejauh mana kita sepakat? Setiap individu beda karakter. Ada orang yang tanya kuat, lakinya dan membeli dari semua arah tetap bertahan. Saya ingin mempertahankan rumah tangga saya, silakan. Tapi kalau juga ada perempuan disakiti dia nggak terima, ya silakan. Tiap individu punya kebutuhan masing-masing. Seandainya perempuan yang tidak tahan dengan kelakuan buruk suaminya, dia tidak cerai, tidak masalah. Karena syarat daripada perceraian sudah terpenuhi, bapak tak ditolak. Dia pergi ke pengadilan agama, bawa dua orang saksi laki-laki dari beratnya, menyampaikan masalah. Walaupun suami tidak mau menceraikan, tetap hakim bisa ketok palu kalau kesalahan suami memang sudah fatal. Tapi kalau ada yang bilang saya bertahan demi anak-anak, silahkan, resiko ditanggung penumpang, jangan ngeluh. Semuanya siap mental, siap saat. Kapan gue dikebukir, kapan gue ditendang, kapan gue dibentak, kapan gue dimaki-maki. Pedes. Kalau gue bukan hati yang laki, itu laki begitu. Oke, tenang. Silakan yang lain. Mala, sok. Salam. Gimana kalau suaminya dari bulannya 10 juta, tapi ngasih ke istrinya tiap bulan 500.000, biaya semuanya ditanggung sama istri, itu gimana? Ajak lakinya ke pasar. Berapa bawang sekilo, berapa beras seliter, berapa gas, jangan tinggal diam. Bawa lakinya ke pasar, belum tahu harga. Tulis ada anda, 1 bulan butuh beras 1 karung 250 kilo, 1 bulan butuh gula 2 kilo 24.000. Sama kecil bro. Butuh cabai 1 kilo. Anda catat bawa suami ke pasar. Mereka lagi tahu karena lagi bosan apa-apa. Makanya saya selalu menghimbau, jadi perempuan cari duit. Kalau laki duit yang banyak, kalau longgar ngasih diri, kalau kayak dia tadi, peres banget tuh laki mencabati masalah kita. Saya khawatir kalau perempuan nggak bisa cari duit. 3, 1, suami anda setia awalnya, lelaki gitu loh. Ya Allah, lihat yang bahaya berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain bodi. Kalau kita nggak punya penghasilan, sakitnya menghilang dalam dada. Kalau kita punya penghasilan dari anak, dari lain aturan agama, suami anda berbuat begitu, anda paling sakit hati 40%. Sekarang, 2, kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, suami ada setia di tengah jalan setruk. Kalau diri punya duit, ikut setruk. Kalau kita punya penghasilan, mikir minimal buat makan sudah cukup. Jangan mikir buat berobat suami itu. Selanjutnya, 3, suami ada setia, umurnya pendek, tidak sedikit saya melawat perempuan nangis. Ayah, siapa yang ngasih makan anak-anak? Siapa yang nyekolahin anak-anak? Udah tahu laki mengingatkan. Bagaimana kalau laki lebih jawab? Nanti dia kirim dari kuburan. Kubirlah. Kita wajib punya penghasilan sekecil apapun. Walaupun suami tidak ngasih, dia masih bisa jajan. Oke? Itu biar Siti Hajar, biar Siti Hadijah, makanya biar oke, silakan. Oke. Bertanya? Ya, silakan. Silakan. Sok. Alungkan pada bajal ini. Sok. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Betul. Menyambung untuk apa itu hubungan suami istri ya. Misalkan Senin itu kan puasa sunnah, Ya. tapi suami minta nih, Makanya mau puasa sunat kalau mana laki. Kalau ini memang lagi suami wajib puasa sunat sebenarnya sunat. Kalau dia selalu sokong kemenangan gitu. apa bisa batal gitu dibatalkan. Ya, boleh. Ya. Tapi kalau anda niat dalam puasa wajib tidak boleh. Terima kasih Mama. Terima kasih. Hadir. Ustaz Satria udah ngomong, satu lagi terakhir.
Sok, mana? Sok. Apakah boleh anak tiri menikah sama ibu tiri? Haram. Anak tiri menikah dengan ibu tiri. Anda lihat An-Nisa 23. Haram menikah dengan ibu, nenek, ibu, dengan anak, dengan cucu. Haram menikah dengan saudara sekandung, saudara seibu, saudara sebapak. Haram menikah dengan saudara kandung bapak, saudara kandung ibu. Haram menikah dengan ibu persusuan, saudara sepersusuan. Haram menikah dengan mertua. Haram menikah dengan menantu. Haram menikah dengan ayah tiri. Haram menikah dengan ibu tiri, kecuali seorang laki-laki tidak bawa anak perempuan. Seorang perempuan janda bawa anak laki-laki, mereka menikah. Kata Tuhan karena anak tiri dan anak tiri boleh, tapi ibu tiri dengan anak tiri haram. Kagak sopan, masa salome bapak anak-anak. Haram. Oke? Silahkan. Udah habis ya? Oke? Hadirin angkat tangannya. Udah kena acara itu ya? Habis. Kita angkat tangan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Khususnya bagi Ustaz Satria yang hari ini milad ke-18 pernikahan mereka, ini buat kita. Semoga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu turunan kita saleh dan salehah. Diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada Allah. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, dibaikkan hubungan kita, dan mudah-mudahan selalu Allah berikan tuntunan buat kita dan kita mati husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin waghfir lana wa liwalidayna. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yaqulu alaihi wa biqatil yazid ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adili sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya mudassir yassir wa ya musahhir sahhir sahhil umurana wa barik maqasidana wa hajatina wa saddid umurana wa dawwir qulubana wa sahhil asrarana wa sahh sudurana wa qallil masu'atina wa barik awladana ya izaqana ya ulumana wa kullu man aqtana bi qadrika wa manika ya akramal akramin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ini menjadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya yakin begitu banyak kesalahan saya, semoga Anda mau maafkan saya. Masih Anda dapat beriman. Lihat sekeliling hidup Anda ada sampah masuk kertas, buang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.